Halo sahabat entrepreneur, video ini adalah tentang konfigurasi simpel untuk perusahaan trading. Jadi untuk di perusahaan trading ini sendiri, modul yang digunakan biasanya sales atau penjualan, purchase atau pembelian, inventory, dan accounting. Oke, di video sebelumnya kita sudah ajarkan cara membuat master untuk customer, vendor, dan produk ya. Mungkin saya ulang lagi sedikit. Customer ada di modulnya sales. Di sini ada customer. Kita tinggal create. Oke, tinggal di-create di sini. Saya nggak akan lebih detail lagi ya. Kalau untuk vendor, bisa kita create dari purchase dan vendor. Oke. Dan juga untuk produk di inventory, master data, produk. Oke, ini produk-produk yang saya buat di video sebelumnya ya. Oke, sekarang hal yang terpenting di konfigurasi perusahaan trading adalah sebenarnya di inventory. Kenapa? Karena semuanya tuh ngumpul di istilahnya tuh tengahnya tuh ada di inventory. Dari penjualan, pembelian, itu middle-nya di inventory. Oke, jadi di master data ini kita punya, saya buatkan ke list view. Di sini ada produk 1 sampai, saya inikan dulu, produknya 1 sampai 10 ya. Oke, di sini product code, product name, ini sales price-nya. Nah, nanti sales price ini sebenarnya akan mengikuti di public price. Nah, nanti di cara membuat price list atau public price nanti akan saya demokan ya. Oke, ini cost-nya ini adalah harga pembelian awalnya. Nah, ini ada quantity on hand. Oke. Nah, biasanya di perusahaan-perusahaan trading ini adalah kalau yang jualnya barang-barangnya berbrand, biasanya dia memisahkan produk berdasarkan kategori. Di bawah setelah kategori itu ada brand, ada warna, atau size, dan lain-lain. Atau bisa dibalik juga dengan brand, baru kategori produknya apa, baru warnanya apa, dan ke bawahnya lagi. Oke. Sekarang saya akan buatkan satu kategori saja. Jadi kita masuk ke konfigurasi, masuk ke produk kategori. Nah, ini produk kategori ini ada pengelompokan produk atau grup produk ya. Sekarang saya akan buatkan dulu grup produknya. Ya, misalkan ini adalah misalnya kategori 1. Nah, kategori 1 ini costing metodenya kita pakainya average. Nah, biasanya kalau bukan dia beli barangnya import terus jual di lokal, biasanya pakai average. Atau ya ini preference ya, terserah dari perusahaannya masing-masing. Nyamannya pakai average atau pakai Vivo, silahkan dipilih. Inventory valuation-nya selalu kita sarankan automated. Kenapa? Karena kita menghindari jurnal-jurnal manual. Tujuannya Odoo dibuat ini adalah membuat proses bisnis Anda menjadi simpel, tanpa harus memikirkan bahwa kalau kita melakukan melakukan penjualan, jurnalnya nanti akan seperti apa, gitu. Kalau kita melakukan pembelian, jurnalnya harus seperti apa. Nah, sementara Odoo membuat ini menjadi otomatis, gitu. Jadi sebenarnya di sistem-sistem ERP sebelumnya juga pasti sudah menerapkan hal seperti ini. Oke, jadi ini ya bisa dibilang posting profile atau bisa dibilang jurnal profilnya ya. Ya, jadi di sini kalau mau dipisahkan kategori penjualannya menjadi, ini kan penjualan secara umum. Tapi kalau saya mau
pisahkan penjualannya berdasarkan kategori. Nah, saya bisa buat satu lagi nih di sini nih. Ini create, atau saya bisa duplicate dari sini. Bisa duplicate. Oke. Saya create aja. Jadi 410000 misalnya 20. Ini penjualan kategori 1. Tipenya adalah sales ya. Atau income. Ya, ini jangan lupa di allow reconciliation. Artinya apa? Nanti dia akan melakukan otomatis jurnal sendiri pada saat delivery order dan ini ya, sales invoice. Oke, ini kita save. Nah, begitu juga untuk HPP-nya. Kita bisa pisahkan HPP-nya nanti. HPP untuk kategori 1. Jadi perusahaan trading ini bisa memonitor revenue sama HPP-nya secara keseluruhan gitu. Saya mau melihat secara company, saya mau melihat secara kategori barang, revenue-nya berapa, income-nya berapa, HPP-nya berapa. Apakah kategori produk ini itu menguntungkan apa tidak gitu, bisa dilihat dari situ. Dan juga persediaan barangnya nih. Nah, biasanya di neraca juga mau dipisahkan juga nih. Contoh misalnya persediaan barang secara keseluruhan ada 4 miliar. Nah, di kategori 1 berapa ratus juta, di kategori 2 berapa ratus juta, di kategori 3 berapa ratus juta, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita pisahkan gitu, secara dari cara peta. Oke, ini saya buat secara simpel aja. Nanti kalian bisa teruskan untuk kategori 2, 3, dan 4 ya. Oke, sekarang kita save. Kalau dilihat di sini produknya kosong ya. Sekarang saya masuk ke master data, ke produk. Saya akan masukkan produk ini ke kategorinya ya. Masuk ke produknya, edit. Kategorinya saya ganti menjadi kategori 1. Sebentar, saya cek dulu ada yang saya mau cek ya. Ini kategori 1. Ini saya save. Saya masukkan 3 produk aja. Ini kategori 1. Satu produk lagi. Oke. Ini kategori 1. Oke. Jadi ini sudah dikelompokkan. Kalau kita bisa lihat, tinggal diklik aja ya. Jadi dari sini, dari produk kategori, di sini biasanya kalau yang ada highlight hijau seperti ini bisa di drill down sampai ke bawah ya. Tinggal diklik aja di kategorinya, dia akan masuk ke menu kategori seperti ini. Nah, kalau dilihat di kategori 1 ini ada berapa produk, tinggal dibuka, diklik di sini, dia akan tahu list kategori. Oke, atau kalau mau berbentuk seperti ini juga bisa. Oke, seperti ini ya. Oke, sekarang saya jelaskan dulu nih di produk. Nah, di tab atasnya. Oke, jadi di sini ada purchase unit, on hand, forecast, traceability, sold, reorder, bill of material, routing, dan put away rules. Mungkin yang dua ini saya nggak akan bahas di video ini, seperti bill of material, routing, dan put away saya nggak akan bahas di video ini ya. Saya akan bahas dari sini sampai dari purchase sampai dengan reorder level. Oke, di purchase-nya sendiri sekarang kita klik. Nah, di purchase-nya sendiri ini berbentuk diagram. Saya akan ini ganti ke view-nya adalah view yang pivot seperti ini ya. Jadi ini purchase order dan juga confirmation date.
Nah, ini kita bisa berubah nih. Finishernya berdasarkan apa? Order count, order quantity, order yang diterima, quantity yang diterima, quantity yang sudah di bill. Oke. Di sini ada kategori produk. Kategori apa saja. Oke. Sekarang ini saya nggak mau pakai kategori. Saya mau ke vendor. Oke. Di produk 2 ini, saya membeli ke vendor 1 dan vendor 2. Gitu. Quantity, ini ada satu-satu order ya. Saya rasa ordernya nggak perlu. Order count sama count nggak perlu karena udah pasti satu. Nah, bisa di breakdown lagi dengan order. Nah, ini adalah nih nomor PO-nya. Gitu. Saya beli kedua vendor dengan 2 nomor PO. Ini PO-nya, nilainya, anteksnya, quantity ordernya 100, sudah dibill 100, dan diterima 100. Quantity to be build-nya nggak ada, karena ini sudah di-build semua. Oke? Jadi, di sini sebenarnya, purchase itu adalah histori pembeliannya. Kita sudah beli berapa? Sebanyak 200 unit ke vendor mana, kapan, dengan PO nomor berapa, detail ada di sini. Nah, sekarang ini adalah on hand. Nah, on hand ini, kalau kita multi warehouse atau multi lokasi, kita akan tahu nih, di warehouse stock ada berapa? Ada 100. Di warehouse yang lain ada berapa? Gitu. Jadi kita bisa tahu. Oke. Berikutnya ada forecast unit. Nah, forecast unit ini lebih ke ini ya. Jadi barang-barang yang sudah di PO atau di SO tapi barangnya belum diterima. Nah, ini forecast unitnya. Nah, ini traceability. Nah, traceability ini seperti kartu stok. Ini seperti ini. Ini kita beli dari partner sejumlah 100 dari nomor warehouse in 001 pada tanggal berapa? Tanggal 4. Kalau mau lihat, tinggal diklik aja di sini. Ini. Oke, sekarang balik lagi. Traceability. Jadi kurang lebih ini mutasi masuk keluarnya ya. Gitu. Jadi ini kalau dari partner location ke warehouse 100 berarti kita beli. Kalau dari warehouse ke partner location customer berarti ini kita jual. Nah, kita beli 100, udah jual 200 atau berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Udah jual 100, sisanya tinggal 100. Oke. Berikutnya ini item sold. Unit sold. Ini sama seperti itu ya. Sama seperti kita bisa quantity delivered, invoice to invoice. Nah, di sini ada. Jadi kita mau pilih siapa customer-nya. Nah, ini customer 1 beli berapa. Jadi kita bisa tahu, dan ini juga bisa order number-nya kita bisa buka. SO nomor berapa. Atau kita nggak perlu tahu customer siapa, tapi saya mau nomor SO-nya aja. Nah, ini juga bisa. Atau customer-nya di atas. Oke, seperti ini. Saya hanya mau lihat, saya nggak perlu tahu invoice, saya mau di deliver aja. Oke. Sekarang, ini saya jelaskan di can be sold sama can be purchased. Sebelumnya saya sudah jelaskan ya. Jadi saya akan lebih jelaskan ke general info yang ada di sini.
Storable sudah dijelaskan juga, ini kategori, ini product code, ini sudah saya jelaskan. Saya masuk ke tab sales ya. Nah, di tab salesnya ini adalah ada invoicing policy. Jadi ini produk ini invoicing policy-nya di-invoice pada saat order atau pada saat deliver. Gitu. Jadi kita bisa pilih nih invoice-nya mau pada saat kapan. Standarnya pada saat order. Nah ini di invoicing ini apa? Mungkin nanti kita jelaskan ya. Oke. Kalau dari tabnya purchase, nah jadi di setiap produk yang kita beli kepada vendor, vendornya akan otomatis mengupdate ke sini ya. Jadi nanti pada saat kita mau beli barang lagi yang lain, sorry ke produk 2, dia akan sudah merefer ke vendor nomor 3. Tapi bisa diganti sih sesuai dengan kebutuhan. Oke. Okay. Sebelumnya di sini ada customer tax ya. Berarti kalau kita jual produk ini ada PPN-nya 10%. Begitu juga pada saat kita beli, di sini ada vendor tax PPN-nya 10% juga. Nah ini controversy atau pada saat kita terbitkan vendor bill itu pada saat apa? Pada saat on receive quantity atau pada saat on order quantity. Biasanya kalau produk storable atau produk berbentuk produk bukan jasa atau service, dia on receive. Jadi kita akan menciptakan hutang sesuai dengan barang yang kita terima. Oke, nah ini inventory. Nah di inventory ini saya mungkin jelaskan lagi. Nah di sini ada operation, route. Nah ini di sini ada replenish on order, NTO, buy, dan manufacturing. Kalau untuk trading, ya kita pilih routes-nya adalah buy aja. Artinya apa? Pada saat barang ini habis, perintah dari Odo adalah untuk membeli, tidak untuk memproduksi. Gitu. Oke, kalau ini replenish on order itu dia nggak melihat kuantiti barang yang ada di on hand. Pokoknya begitu ada SO, udah pasti langsung beli. Gitu. Jadi nggak melihat lagi. Nah ini tidak kami sarankan untuk jenis perusahaan trading ya, yang notabene biasanya punya stok yang banyak gitu. Kita kontrol di buy aja. Atau nanti saya akan kontrol di ini ya, reordering rules. Nanti terakhir saya akan jelaskan. Oke. Berikutnya di sini ada tracking. Ada unit serial number, ada juga buy lot dan no tracking. Nah, unique serial number itu, kalau kita punya on hand-nya ada 100 unit, berarti kita punya 100 unique serial number. Tapi kalau pakai lot, itu bisa, ini kayak batch number. Misalnya dalam satu pengiriman, ada beberapa palet di dalamnya. Satu palet adalah satu lot. Nah, itu kita bisa tracking di situ. Oke. Dari sisi accounting-nya ini kosongkan. Kenapa? Karena di kategori ini sudah kita mappingkan ininya ya. Kategori posting jurnalnya ya. Oke. Sekarang kita masuk ke reorder level atau reorder rules. Oke, jadi di sini ada nama, warehouse, location, produk, minimum, maksimum, sama UOM. Pada saat kita create di produk 2, minimum kuantitinya berapa? Contoh saya masukkan 50. Maksimum kuantitinya itu berapa? Contoh saya isi 500. Nah, jadi terus juga multiple kuantitinya, maksudnya ini adalah kita mau pesan setiap per berapa gitu. Contoh kan ada minimum order dari
vendor itu bahwa kebanyakan kalau barang ini, barang produk 2 ini, kalau beli minimum adalah 100 atau minimum adalah 10. Itu kita bisa buat. Jadi nanti dia akan membuat multipelnya. Nah, di sini adalah nanti warehouse-nya mau di mana, warehouse stock. Nah, lead time-nya ini adalah eh, jadi pada saat stoknya habis, butuh berapa lama dari kita order sampai di gudang. Gitu. Misalnya kalau 3 hari, ya kita masukin 3. Misalnya hari pertama kita PO, terus hari kedua dia klarifikasi barangnya siap kirim, hari ketiga barangnya sudah sampai di pabrik atau di gudang. Oke, ini kita satu saja. Jadi kalau pada saat reorder kita sudah set ini kita bisa set 24 jam sekali, atau 1 hari sekali, seminggu sekali, atau sebulan sekali, atau bahkan 1 jam sekali pun bisa. Oke, ini kita save. Nah, kalau kita lihat di sini on hand kita ada 100, minimum kita ada 50, dan maksimum kita ada 500. Oke, mungkin saya edit dulu sedikit. Untuk saya akan tunjukkan minimumnya mungkin 150 deh. Oke. Nah, di sini ada OP004. Jadi pada saat sudah saya set, saya mau running si OP004 ini untuk produk nomor 2. Begitu saya klik run scheduler, dia akan otomatis membuat pembelian. Kita lihat di purchase. Nah, ini kita lihat nih. Source dokumennya adalah OP004. Begitu kita buka, dia akan membuat RFQ sebanyak 400. Kenapa 400? Karena kita set maksimumnya di 500, on hand kita ada 100. Dia akan membuat 400. Kalau dilihat dari pricingnya, dia sudah mengikuti dari settingannya ya, produk ya. Oke, purchase 60.000. Oke, seperti ini. Vendornya vendor 1. Kalau kita lihat di sini, vendornya vendor 1. Ini bisa dirubah ya. Nanti akan saya jelaskan di video mengenai purchase. Oke, sekarang kita masuk ke konfigurasi aja ya. Oke. Oke, untuk produk sendiri saya rasa sudah cukup ya. Nah, sekarang kita akan buat price list. Oke, saya tunjukkan dulu price list untuk ini ya, vendor price list. Jadi di Odoo ini kita bisa buat vendor price list, bisa juga customer price list, atau price list untuk pembelian, dan juga price list untuk penjualan. Nah, kalau bisa dilihat di sini ada 2 price list ya. Jadi kalau vendor 1 price list-nya apa, vendor 3 price list-nya apa. Jadi setiap kita dapat price list dari vendor, kita bisa masukkan nanti atau bisa kita import. Oke, sekarang kita fokus ke penjualan. Price list di penjualan. Nah, di price list penjualan ini kita bisa bagi-bagi nih. Nah, misalnya price list, ini public price list. Public price list ini applicable atau maksudnya ini untuk seluruh customer. Nah, sementara Anda punya 2 tipe customer. Yang pertama dia adalah distributor, yang kedua adalah reseller. Nah, public price list itu bisa dibilang end customer. Nah, ini sebenarnya kita bisa buat gitu. Jadi ini adalah
Misalnya price list distributor. Price list distributor ini saya mau pakai produk kategori 1 aja. Oke, jangan kategori 1 deh, kita produk satu-satu. Ini produk 1 nilainya misalnya 150.000. Terus produk 2-nya saya masukin 200.000. Saya buat 2 price list ya. Lalu ini kita save. Lalu kita tempelkan ke customer-nya. Contoh, customer 1 ini, saya edit dulu, di tab-nya sales ya, bahwa dia tidak menggunakan public price list, tapi price list distributor. Lalu kita save. Nanti pada saat kita membuat sales order, dia akan otomatis menggunakan price list distributor. Oke, sekarang saya jelaskan juga nih tab-nya ya, di atas ini ya. Jadi kalau untuk customer di sini ada tab-nya sales. Nah, di sini adalah list SO yang sudah kita terbitkan terhadap customer tersebut. Gitu. Kita bisa buka lagi. Ada apa? Jadi kita bisa tahu kita pernah jualan apa aja sih ke mereka gitu. Terus yang kedua, ini kalau kita membeli barang dari customer 1 gitu. Kalau customer itu sebagai vendor juga bagi kita. Oke, yang berikutnya ini adalah list invoice-nya. Ini list invoice-nya si customer 1. Di sini ada statusnya juga, mondu-nya, statusnya posted. Di sini sebenarnya kita bisa buka payment status, bahwa ini paid apa overdue. Oke, balik lagi. Nah, di sini vendor bill sama seperti hutang kita ke si customer 1, ada bill apa saja. Nah, berikutnya di sini ada partner ledger. Nah, di partner ledger ini kita bisa melihat historinya nih, jurnal-jurnalnya nih. Misalnya nih invoice-nya terbit tanggal 4, nomor invoice-nya 001, apa kita punya AR nih di sini senilai 17.600.000. Lalu di sini kita ada pembayaran full 17.600 secara kredit. Kalau mau dilihat invoice-nya, tinggal view invoice, dia akan masuk ke invoice. Statusnya paid, ini transaksinya, ini tanggalnya. Jadi kalau mau lihat jurnalnya, ini jurnalnya, ada info, oke, dan juga ini paid tanggal 4, 17.600. Kalau mau dilihat, tinggal di view aja. Nah, ini dia pembayaran. Oke. Nah, di trading sendiri juga tidak lepas dari salesman ya. Jadi saya bisa cek dulu di sini ada sales team. Saya sudah mengaktifkan konfigurasi untuk salesman belum ya? Ini sudah otomatis ada ternyata. Nah, jadi di setiap order ini, kalau kita buat quotation, kita create,
Nah, ini jangan lupa nih, di sini ada info bahwa ini si salesperson-nya siapa. Nanti ini kita bisa buat. Salesperson di sini adalah user ya, sebagai user. Oke. Berikutnya kita masuk ke vendor. Sama di vendor juga. Ini vendor 1. Vendor ini kita sudah menjual apa ke vendor 1. Nah, ini sama seperti kalau vendor ini sebagai customer juga. Dan ini juga purchase. Nah, kita pembelian apa aja ke vendor tersebut. Ini PO-PO-nya kita. Oke, ini vendor bill-nya. Terusnya not paid atau paid, berarti ini yang overdue kita senilai. Oke, selanjutnya ini partner ledger. Ini sama seperti yang tadi ya. Kita terbit vendor bill, ada pembayaran, terus ini ada vendor bill lagi. Nah, total balance hutang kita 92.400.000. Jadi mudah ya. Ini bisa di preview atau bisa diekspor ke dalam Excel. Jadi seperti ini. Semuanya sangat mudah dia. Ini ekspor ke Excel. Kita buka. Oke. Nah, berikutnya kita akan membuat warehouse ya. Jadi bila perusahaan ini mempunyai lebih dari satu gudang, atau di dalam gudang ini kita mau memisahkan rak-rak-raknya. Jadi pada saat kita mau melakukan pembelian, dia akan tahu bahwa kategori 1 ini ditaruh di rak nomor berapa. Ya, kita masuk ke konfigurasi, masuk ke location. Di sini sudah ada locationnya. Kita bisa buat satu lagi nih. Rak 1, parent locationnya adalah stock. Oke, kalau kita mau create lagi, ini rak 2, parent locationnya adalah stock. Tadi lihat ya, di sini ada rak 1 ya. Jadi misalnya di dalam rak 1 ada bin keberapa gitu. Ini juga bisa. Kita cukup sampai sini aja. Nah, location type-nya ya internal location ya. Karena memang kebutuhan untuk internal. Oke. Kita save. Saya rasa cukup sekian untuk konfigurasi simpelnya untuk perusahaan trading. Mungkin kalau ada pertanyaan, nanti silakan taruh aja di komen. Nanti kita akan berikan lagi video-video yang lebih menarik untuk sahabat entrepreneur. Terima kasih. Bagaimana? Mudah kan caranya? Silakan dicoba ya, dan komen jika ada pertanyaan. Kita akan adakan free webinar setiap hari Rabu jam 8 malam. Jika berminat, silakan WA ke nomor 0812 9088 2718. Dan jangan lupa, jika video ini bermanfaat, silakan share ke sahabat entrepreneur lainnya. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.